teori-teori, ya. Kemudian petuah-petuah tentang membangun kecintaan kepada Indonesia, itu akan dapat kita rasakan, ya, dapat kita saksikan secara langsung ketika kita membangun silaturahim. Pergi ke sudut-sudut Indonesia, dan itu semua pada akhirnya ya mengharuskan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjaga negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Nahdlatul Wathon sejak awal oleh Al-Maghfurlah itu diletakkan sebagai bagian dari mesin pergerakan umat. Jadi dia tidak berdiri sendiri dan tidak hendak dilepaskan sendirian. Dia secara sadar bergabung di dalam suatu harokah watoniyah Islamiyah, yaitu pergerakan keislaman dan kebangsaan. Karena itu kalau saya berkeliling, yaitu bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi memperkuat simpul-simpul yang sudah ada, simpul-simpul ukhuwah. Banyak hal yang saya sendiri belajar dari perjalanan panjang. Pertama ya tentu pekerjaan baik itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi peran saya sama pentingnya dengan peran Saudara Wahyu, dengan peran Darwis, dengan peran Ucup ya, Ucup, kemudian siapa? Cecep, dan banyak lagi. Jadi semua kita berbagi peran. Jadi tidak ada yang lebih penting dari siapapun, ya. Kita semua penting dan Allah letakkan kita di tempat masing-masing adalah untuk berkontribusi. Yang kedua, pelajaran berharga, jangan menunda kebaikan. Saya ingat betul di awal dakwah Nusantara sempat ada pertanyaannya, bukan dilema, tapi pertanyaan dalam diri saya penuhi nggak undangan-undangan ini? Kan saya masih gubernur. Nanti bagaimana persepsi orang kalau kemudian saya berkeliling Indonesia memenuhi undangan-undangan ini pada saat masih menjabat sebagai gubernur. Sempat pada waktu itu saya berpikiran untuk nanti setelah selesai gubernur saya akan bangun komunikasi, kemudian memenuhi undangan-undangan ini. Nah, dalam proses itu saya ingin sampaikan di sini umi saya, ya, orang yang selalu memotivasi, penuhi saja. Jawab undangan itu. Istri saya Ummu Azza juga selalu menyampaikan, jalan Pak. Jadi saya ingat hadis Rasul, man futiha lahu babu khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Kalau pintu kebaikan dibuka, masuklah. Kamu tidak pernah tahu kapan pintu itu ditutup atau tertutup. Jadi ini pelajarannya, dan ternyata benar setelah saya selesai jadi gubernur, di akhir-akhir ada gempa. Lalu kemudian setelah itu ada pandemi Covid. Kalau dakwah Nusantara ini tidak terlaksana pada waktunya itu, mungkin sampai sekarang tidak ada dakwah Nusantara itu. Jadi ini pelajaran untuk kita semua, jangan menunda kebaikan. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa salah satu cara untuk kita mencintai Indonesia adalah berkeliling di sudut-sudut Indonesia. Jadi kalau kata ulama dulu, guru-guru saya menyampaikan sebagai pengingat, ya, bahwa Islam itu tidak pernah hadir di ruang hampa. Dia selalu datang kepada masyarakat yang sudah punya budaya, yang bahkan sudah punya peradaban, yang bahkan usianya bisa jadi jauh lebih tua dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika Islam datang, dia tidak pernah hendak menguasai. Dia datang ketika sudah ada tanah yang subur, dia sirami lagi dengan kebaikan sehingga tumbuhan kebaikan itu semakin menjulang. Kalau ada yang bagian-bagian yang kering kerontang, maka dia pupuki dengan semangat kebaikan sehingga dia menjadi wilayah yang subur. Jadi ini ungkapan para ulama. Nah, ungkapan dari para ulama itu saya temukan, ya, kebenarannya ketika berkeliling di Indonesia. Jadi ketika kita berkeliling di Indonesia, kita baru sadar bahwa inisiatif kebaikan itu luar biasa di seluruh sudut. Kiai-kiai yang tidak pernah dimuat
wajahnya, ucapannya oleh media, tapi dia menjadi paku menjaga masyarakat di tempatnya. Ustadz-ustadz yang mengajar, ya, pondok-pondok kecil, dan demikian banyak inisiatif-inisiatif. Saya pernah di Salatiga, ya, itu hadir di tempat di mana aktivis lintas agama bekerja untuk menjaga lingkungan di situ. Jadi ternyata nyata bahwa ketika kita bekerja bersama, ya, masing-masing fastabiqul khairat, kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua. Jadi ini yang menurut saya sangat berharga yang saya rasakan, bahwa teori-teori, ya, kemudian petuah-petuah tentang membangun kecintaan kepada Indonesia itu akan dapat kita rasakan, ya, dapat kita saksikan secara langsung ketika kita membangun silaturahim, pergi ke sudut-sudut Indonesia, dan itu semua pada akhirnya, ya, mengharuskan kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjaga negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas ketekunan Saudara Febri, ya, yang mencatat. Jadi buku ini bukan tulisan saya, ini adalah coretan dari Mas Febri, ya, ketika menemani saya, dan ternyata kata beliau ini masih banyak coretan-coretan yang belum yang sedang disiapkan, ya. Kalau ini kalau tidak salah masih sebatas di Pulau Jawa, ya. Ya, di Pulau Jawa, jadi yang di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di NTT, dan di banyak tempat itu banyak yang bisa menjadi bahan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Febri, sahabat-sahabat semua. Saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa selain ucapan terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau-beliaulah yang menjadi sebab sehingga buku ini bisa dapat kita nikmati bersama. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, kita baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini buku Dakwah Nusantara Islam Wasatiyah volume pertama ini resmi diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.